Kalau nggak terima, karena kalian sudah mengobrak-abrik padepokan saya dan menghajar santri saya. Sekarang layanin saya. Ya cari keris nyari. Ayo. Cari. Gimana kerisnya? Kerisnya nggak ada di sini, nggak ada. Cari kamu situ. Hah? Cari. Situ-situ apa? Kamu sana. Nggak ada, kerisnya nggak ada. Cari kerisnya di mana? Kan sudah saya bilang, kerisnya nggak ada. Ini banyak kerisnya nih. Kerisnya nggak ada, sudah saya bilang. Hah? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Ketika Gus Nur Samsun sedang beristirahat setelah melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, tiba-tiba datang dua orang dukun yang memaksa masuk dan menghajar santri penjaga. Mereka ingin mengambil senjata pusaka yang beberapa hari lalu dirampas oleh Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan dua dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Itu apa, Pak? Iki aku harus pengen golek iki enak, Mas. Keperluannya apa? Ya anak perlu ae. Ya kalau ajeng bertamu sama mau ketemu Gusnya harus daftar dulu dan memakai identitas. Ya daftar piye, Mas? Pakai KTP. Ya terus nanti KTP apa, Mas? Identitas lainnya enggak apa-apa, Pak. Nah gak gelem ya apa, Mas? Iki soalnya iki buru-buru mau, Mas. Enten perlu iki soalnya. Karena Gusnya enggak mau terima tamu kecuali kalau mau daftar sesuai prosedur pakai KTP. Aku gak mau tahu pengen Sampan. Oke. Siapa Anda, Pak? Woi. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun dilabrak dua dukun santet setelah melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan. Sang dukun ingin mengambil keris pusaka teman dukunnya yang beberapa waktu lalu disita oleh Gus Nur Samsun. Kisah ini bermula ketika Gus Nur Samsun sedang mengaji Al-Quran bersama seorang santrinya untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Namun tiba-tiba datang dua orang dukun santet yang melabraknya. Dukun tersebut meminta Gus Nur Samsun agar menutup padepokannya karena telah menjadikan pekerjaannya sebagai tukang santet menjadi sepi. Banyak masyarakat yang menjadi tersadarkan dan kemudian berkiblat meminta bantuan kepada Gus Nur Samsun. Tentu saja Gus Nur Samsun marah dengan dua dukun yang melabraknya itu, sehingga Gus Nur Samsun menghajar mereka hingga tubuhnya remuk penuh dengan luka. Tidak hanya itu saja, Gus Nur Samsun juga merampas senjata pusaka yang mereka gunakan untuk menyerang dirinya. Namun ternyata masalah belum selesai sampai di situ. Keesokan malamnya kemudian datang Mbah Jambrong, seorang yang mengaku sebagai pemilik pusaka yang dirampas Gus Nur Samsun itu. Dia ingin menemui Gus Nur Samsun untuk mengambil pusakanya itu dengan baik-baik. Namun Gus Nur Samsun tidak ingin percaya begitu saja dengan perkataan Mbah Jambrong. Gus Nur Samsun meminta dua dukun yang menyerangnya tersebut yang mengambil sendiri kepadanya. Namun Mbah Jambrong langsung marah karena Gus Nur Samsun tidak bersedia memberikan langsung kepadanya. Sehingga Mbah Jambrong ingin mengambil pusakanya tersebut dengan paksa. Maka terjadilah pertarungan Gus Nur Samsun dengan dukun Jambrong. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan dan menghajarnya. Dan sambil tertatih pulang itulah dukun Jambrong kemudian memberikan ancaman bahwa dia belum hendak menyerah dan akan menghancurkan Gus Nur Samsun. Dan ancaman itu ternyata kemudian terbukti. Di saat Gus Nur Samsun istirahat setelah selesai menjalankan ibadah sholat tarawih, tiba-tiba datang dua orang asing yang ingin masuk menemui Gus Nur Samsun. Tentu saja santri penjaga berusaha menghalangi karena mereka berkata sangat kasar. Bahkan sang santri meminta identitas dari mereka jika ingin bertemu dengan Gus Nur Samsun. Dan hal tersebut ternyata malah membuat dua orang asing itu menjadi marah dan ingin menghajar santri penjaga tersebut. Yang kemudian diketahui, ternyata dua orang itu adalah teman dari dukun Jambrong yang ingin membuat perhitungan. Dia juga ingin mengambil pusaka dukun Jambrong yang disita Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam video kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ya, sekarang orangnya di mana saya? Ada di kamarnya beliau. Lagi tadarus. Lama kamu. Supen lah. Terus maunya sampean apa? Enggak perlu sama saya sama GNS. Enggak sama sampean. Nah, saya sebagai muridnya melindungilah guru saya. Sekarang suruh kesini panggil. Enggak bisa saya, enggak bisa merintahkan semena-mena itu.
Sekarang juga panggil atau tidak? Sampean aja lawan saya belum bisa, apalagi lawan guru saya. Ada guru saya di atas. Mau perlu apa sampean? Nggak bisa. Harus obat. Sini. Ayo bangun, suruh pakai selimutnya. Bentar, Pak. Siapa? Gini dulu. Gus. Gus. Muntah darah. Nggak tahu Gus, saya tadi mau tak dokter, dia tidak mau menunjukkan KTP-nya atau identitas lainnya. Terus itu kenapa itu? Ayo kita turun, ayo kita turun. Mana orangnya mana? Orangnya mana? Ada di majelis Gus. Mana orangnya? Itu Gus, Oh. di situ, di dalam orangnya. Kenapa? Sampai marah-marah kenapa? Ini di tempat saya ini. Slow, jangan marah-marah. Santai, santai. Kalau bisa diajak ngobrol baik-baik, duduk, kita ngobrol baik-baik. Terus kenapa? Sampai kenapa? Menyerang santri saya kenapa? Sampai berdarah loh. Santri saya nggak tahu apa-apa. Tujuan sampean apa? Tujuan sampean apa? Saya kesini tujuannya mau ambil keris doang. Sampean tujuannya untuk mengambil keris. Iya. Dan itu tidak ada. Selain itu Amat tidak sini. ada, cuma keris doang di sini. Sampean tujuannya pengen ngambil keris. Ya. Kerisnya siapa? Mbah Jumbrong. Mbak Jambrong. Jambrong. Nah, terus sampean itu untungnya apa? Nggak ada untungnya, pokoknya pengen ngambil tuh keris. Kan sudah saya bilang sama Mbah Jambrong, kerisnya tidak bisa saya kasihkan. Kerisnya harus tetap di sini. Nah terus gimana? Apanya yang gimana apanya? Sampean sudah mengacaukan tempat saya. Sampean harus minta maaf. Ya tidak bisa, saya sebelum. Kenapa GNS, tidak bisa? Belum kasih keris ke sama. GNS itu saya. Ya sama. Saya nggak akan kasih, kerisnya saya nggak akan kasih. Tapi tadi siapa yang nyerang? Dua-duanya Gus. Langsung main serang aja. Sampai saya didorong di pintu tadi. Maksudnya apa? Ya sini saya cuma pengen ngambil keris itu doang. Ya tapi kan bisa dengan cara baik, tidak dengan cara seperti itu. Gimana? Gimana? Pokoknya intinya gini, tadi kan disuruh ngambil itu kerisnya Pak Jambrong. Sampai kan tamu di sini. Iya, Gus. Tapi Sampai sudah daftar belum? nggak dapat teman, Gus. Yang daftar kepada admin saya. Tapi tadi ngomongnya nggak enak, Gus. Saya kan ketemu. Ngomong nggak enak bagaimana? Pengen ketemu sama GNS. Ya. Ya dia malah harus daftar ya. Kita Ya memang iya, memang di sini semua tamu harus daftar. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya saya pengen keris itu. Loh, kalau sampean nggak mau tahu, yang artinya kalian berdua itu tamu ilegal. Tamu yang tidak ada kepentingan bagi saya. Yang artinya kalian itu bukan tamu saya. Kalau mengaku tamu saya, harusnya mendaftar sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen Padepokan, yaitu saya yang bertanggung jawab. Faham? Kalau ada apa-apa dengan santri saya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah kalian? Kan saya. Pokoknya gini, Gus. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya pengen kerisnya, Gus. Bagi saya keris itu sangatlah berharga, Gus. Kata siapa? Saya sendiri. Kata sampean. Dan kata saya, keris itu tidak akan ada harganya. Karena itu sebuah rongsokan bagi saya. Faham kalian? Ini bulan suci Ramadan loh. Kenapa kalian marah-marah? Kalian sudah menghina kita. Ya? Menghina bagaimana? Justru kalian berdua yang telah menghina saya. Dengan cara apa? Dengan cara tingkah kalian datang ke sini yang mengobrak-abrik. Ya, tadi saya udah ngomong enak-enak. GNS mana? Dianya malah ngotot, Gus. Ngotot apa? Makanya saya. Ngototnya bagaimana dia? Just pokoknya intinya KTP lah, apalah. Nah, memang iya. Itu atas mandat perintah dari saya. Selaku saya guru besar di sini dan selaku saya pengasuh dan
pendiri padepokan ini. Pokoknya gini aja Gus, intinya saya pulang dengan bawa keris itu Gus. Silahkan kalau mau pulang saja. Tapi jangan mengharap membawa keris itu. Soalnya saya tetap nggak terima Gus. Kalau nggak terima, karena kalian sudah mengobrak-abrik padepokan saya dan menghajar santri saya. Sekarang layanin saya. Ya cari kerisnya, Rik. Ayo, cari. Gimana kerisnya? Kerisnya nggak ada, di sini nggak ada. Cari kamu situ. Hah? Cari. Situ-situ apa? Kamu sana. Nggak ada, kerisnya nggak ada. Cari kerisnya di mana? Kan sudah saya bilang, kerisnya nggak ada. Ini banyak kerisnya nih. Kerisnya nggak ada, sudah saya bilang. Hah? Pokoknya saya nggak mau Pergi. tahu malam ini harus saya bawa keris. Mau pergi atau tidak? Mau pergi atau tidak? Saya sudah bilang, kalau kalian tidak bisa dikasih tahu dengan baik-baik, saya melayani kalian. Sekarang tinggalkan padepokan saya. Ada kerisnya bro, bilang bro. Cari bro. Pokoknya saya nggak mau ninggalin padepokan sini sebelum bawa kerisnya Gus. Memang kerisnya ada di dalam. Silakan kalau bisa mengambilnya. Silakan. Kalau bisa mengambilnya, silakan. Langkai dulu saya kalau bisa mengambil. Tutup pintunya, jaga pintunya. Kenapa sampean? Mau apa? Aduh, saya. Sana bro, cari bro kerisnya. Jaga pintunya. Ahmad, jaga pintunya. Sana-sana apa? Sampean nggak akan bisa melewati pintu itu. Kecuali kalau kalian pergi meninggalkan padepokan saya. Jangan berharap kembali lagi sebelum nyawa kalian meragang di leher kalian. Mau apa? Apa? Mau apa? Hah? Saya sudah bilang, kalau kalian bisa diajak baik-baik, saya layani baik-baik. Kalau kalian tidak bisa diajak baik-baik, jangan salahkan saya. Ahmad, ambil lighting. Ya kita serang bareng-bareng. Silahkan kalau mau serang bareng-bareng, silahkan. Keluarkan kemampuannya. Saya sudah bilang pada kalian, jangan mengharap kalian selamat. Boleh kalian itu melawan santri saya. Santri saya baru tahap belajar. Kalau bisa lewat pintu. Sana-sana apa? Jangan ngatur-ngatur temannya. Sana kamu sana. Loh, kamu sana. Ini ada kala itu. Ya, silahkan kalau bisa mengalahkan saya. Bisa mengalahkan saya dengan satu jurus, saya persilahkan masuk. Tapi jangan pernah berharap. Kita langsung pungkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sajib bin cahaya akun cahaya sifat dengan Tuhan Nabi Muhammad Muhammad jagat kerjakan selesai dengan sukses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita buang ilmunya. Allahu Akbar. Udah tahu rasa kan? Sampai muntah darah, tangan yang berdarah-darah ini. Kalau masih kuat berdiri, silahkan ambil kerisnya. Masih kuat berdiri, silahkan ambil kerisnya. Kalau tidak kuat, saya usir kalian dengan cara baik-baik. Pergi, tinggalkan padepokan saya. Silahkan. Saya hitung sampai 5. Tidak bangun dari tempat saya hajar dengan cara pungkasan saya. 1. Tidak bangun, maka saya hajar. 2. Tinggalkan padepokan saya. 3. Jaga pintunya. Silakan pergi, tinggalkan padepokan saya. 4. Kalau tidak saya hajar. Jamprak kembali lagi. 5. Ikuti Ahmad. Ikuti mereka. Faris sini.
Biarkan diikutin, kita awasin dari sini. Kalau sudah sampai jalan raya turun, Ahmad. Siap, Gus. Dari sini, kita awasin kameranya ke sana. Sudah saya bilang, jangan pernah mengganggu padepokan saya. Ahmad, turun. Udah pergi mereka. Udah, Gus. Oke sahabat-sahabat, mereka udah turun ya, udah pergi ya. Pergi. Tadi apa yang diserang apa? Dada, pokoknya langsung diserang terakhir tadi. Duduk sini, duduk. Tadi kamu kan duduk di sini. Duduk di sini kan tadi mainan HP. Tahu ada tamu. Terus Tadi kamu mainan HP. ya rasanya mau ketemu sama. Terjadi pertarungan yang cukup luar biasa. Setelah berduel beberapa jurus, Gus Nur Samsun akhirnya bisa mengalahkannya. Tidak hanya itu saja, Gus Nur Samsun juga menghajarnya, hingga tubuh mereka penuh dengan luka. Dan sebelum habis kesabarannya, Gus Nur Samsun mengusir pergi, sebelum dia marah dan menghancurkannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah.